Kita mesti telanjang dan PT Asuransi Raya, PT Asuransi Himalaya Pelindung, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Wana Mekar Handayani, PT Asuransi Bina Griyo Pakara, PT Asuransi Bakti Bayakara, PT Asuransi Interasia, PT Asuransi Asia Reliance. Yang kedua, Bapak Adi Sasono. Ketiga, Bapak Insanel Buramsyah, serta restoran Thai di Hotel Said, serta dukungan dari sahabat-sahabat dan mitra kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Implementasi makna dari sebuah kebersamaan yang selama ini sangat sering kita dengar, tetapi belum dirasakan manfaat keberadaannya. Kami yakin bahwa melalui acara ini nantinya kita bersama dapat mengetuk hati nurani semua pihak terkait agar kita bersama pula segera mewujudkan sebuah kebersamaan yang real dan sejati. Namun bukan berarti pada konsep belaka, tetapi harus ditindaklanjuti melalui gerakan nyata pula. Kami mohon maaf seandainya di dalam acara ini masih banyak kealpaan kami. Sebab acara ini kami putuskan dan persiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat kita akan memasuki bulan suci Ramadan, serta sementara rencana Kopatnas untuk merealisasikan penanaman jagung perdana di Kabupaten Konawe akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2006 ini. Demikian hal yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Bapak Adi Sasono. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Jagung Nasional atau yang Sekjen, Bapak Direktur Utama Harta Jasa Indonesia, dan Bapak-bapak asuransi yang sangat saya muliakan, beserta para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku manajemen Koperasi Aliansi Tani Nasional yang beranggotakan para petani dan pemerhati pertanian yang tersebar di berbagai provinsi sangat berterima kasih atas tekad yang telah lahir dari bapak-bapak asuransi yang mau peduli terhadap masalah petani dan pertanian nasional. Tekad dan kepedulian ini tidak hanya sekedar gerakan emosional, tetapi didasari oleh kajian kelayakan sejak awal tahun 2001, baik teknis pertanian, finansial, dan pendekatan manajemen. Ketika itu kami mengundang sekitar 17 perusahaan asuransi sekedar mewacanakan sebuah asuransi pertanian mampu memberikan sumbangan moral maupun material secara berkesinambungan dalam rangka menyelesaikan persoalan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Tanggung jawab manajemen kami antara lain adalah legal, pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, menegakkan etika dan moral, melestarikan dan merehabilitasi lahan dan lingkungan hidup, serta kemanusiaan. Pada kesempatan ini, kami yang mewakili jeritan ratusan juta petani Indonesia selama ini dengan kerendahan hati dan mengharapkan kepada pihak pemerintah
agar memberikan dukungan nyata terhadap upaya berdirinya Dewan Asuransi Pertanian Indonesia. Oke. Dalam rangka menyongsong Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September tahun ini, sebagaimana spirit yang dikandung oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, sudah selayaknya kita menolak eksploitasi lahan oleh pihak asing yang hanya menyengsarakan petani dan memposisikan petani sebagai buruh di atas tanahnya sendiri. Kedua, kepada pihak perbankan, khususnya Bank Indonesia, kami meminta adanya regulasi khusus akan skim kredit yang selama ini tidak tersentuh oleh petani kita dan tidak terjangkau oleh lembaga koperasi pertanian kita selama ini. Demikian barangkali hal-hal yang perlu kami sampaikan, karena ini tidak perlu terlalu banyak saya bicara karena masih banyak yang lain. Tetapi intinya spirit yang hadir hari ini saya harapkan melahirkan sebuah komitmen yang lebih jelas, baik pemerintah, baik para pelaku agribisnis di Indonesia, benar-benar kita bersungguhan hati agar apa yang kita sudah pernah lakukan dan hari ini terus akan kita lakukan bisa benar-benar melepaskan penderitaan petani dan pertanian nasional menjadi andalan kita ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan asuransi yang rencananya akan tergabung di Dewan Asuransi Pertanian Nasional ini, tentu tekad yang ada ya, kita ingin berkontribusi. Kalau selama ini kita hanya mengasuransikan kepentingan para pengusaha besar, konglomerat, kemudian juga harta-hartanya yang kaum-kaum kelas atas, mobil-mobil. Saya pribadi tergugah pada saat diundang oleh Kopasnas, kenapa kita tidak berkontribusi kepada 80% bangsa Indonesia ini yang katanya adalah bercocok tanam atau mencari penghasilan di pertanian. Memang di mata asuransi, risiko pertanian merupakan risiko yang dipandang sangat tinggi. Risiko itu, tetapi semakin tinggi tentunya adalah semakin tantangan buat kita semua di bidang asuransi. Pendekatan yang baik adalah kalau kita bisa melakukan pendekatan manajemen risiko, bukan pendekatan hanya sekitar komersial proyek ini. Itu yang akan kita coba duduk bersama di dalam Dewan Asuransi Pertanian Nasional. Saya juga mengatakan tentunya pertanian jagung ini merupakan langkah awal, karena yang kita harapkan adalah pertanian dalam arti luas, tidak hanya sekedar tanaman jagung, dan juga bukan hanya sekedar tanaman, bisa kita ke peternakan, perikanan, dan sebagainya. Tentu negara ini yang orang bilang begitu kaya dengan pertanian, tapi sampai ini semuanya impor, itu sangat anomali sekali. Itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Kita harus mendengar hal-hal seperti ini. Saya akan menggalang rekan-rekan kami di asuransi untuk kalau bisa ikut serta semuanya di dalam konsorsium ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.